Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis kebangkrutan dari PT AC Hardware Indonesia Tbk. Kami dengan kelompok yang beranggotakan Gregorio Guntur, Muhammad Rafi Gilang, Muhammad Rizaluddin Hasan, Mutamimah, dan Lena Frentikasari. Oke, perkenalkan saya Rafi Gilang. Kita masuk ke slide yang pertama, ada profil perusahaan dari S. PT S Hardware Indonesia didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawalama Sejahtera. S Hardware mengoperasikan jaringan gerai modern dengan menyediakan produk-produk berkualitas. S Hardware telah dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk home improvement dan lifestyle berkualitas. Sejak tanggal 6 November 2007, S Hardware menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia dan kode bursa SS. S Hardware menawarkan saham perseroan sebesar 30% kepada publik melalui mekanisme initial public offering. S Hardware memiliki komitmen untuk menawarkan produk terbaik dengan didukung oleh program pembukaan gerai. Hingga akhir 2017, perseroan telah memiliki 144 gerai S Hardware dengan luas total mencapai lebih dari 371.600 meter persegi di 36 kota di Indonesia. Selanjutnya ada model Z-Score Altman untuk perusahaan non-manufaktur. Apa sih itu Altman Z-Score? Altman Z-Score merupakan formula multivariabel untuk mengukur potensi kebangkrutan sebuah perusahaan. Untuk perusahaan manufacturing, berikut adalah rumusnya. Dengan indikasi, jika nilai Z-Score kurang dari 1,10 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Jika Z-Score lebih dari 2,0 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Jika nilai Z-Score di antara 1,1 sampai 2,6 mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam area ambigu. Baik, teman-teman bisa lihat pada grafik yang sudah tersedia pada slide berikut. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan maupun penurunan dari nilai Z-Score PT S Hardware Indonesia, yaitu daripada tahun 2017 sampai 2019. Grafik tersebut menjelaskan bahwa nilai Z-Score meskipun pada 2018 mengalami penurunan dari 30,33 hingga mencapai 27,94, namun di 2019 Z-Score-nya naik lumayan cukup tinggi sebesar 31,53, yaitu lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Baik, berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya dengan menggunakan rumus analisis multivariate untuk perusahaan go public, dengan menggunakan rumus tersebut kita mendapatkan hasilnya, yaitu di kolom Z-Score diperoleh pada tahun 2017 sebesar 30,33, pada tahun 2018 sebesar 27,94, dan pada tahun 2019 sebesar 31,63. Analisis kebangkrutan pada PT S Hardware Indonesia. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-Score pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan perusahaan di tahun 2017 hingga tahun 2019 berada dalam kondisi yang sehat, dikarenakan jumlah Z-Score pada tahun-tahun tersebut melebihi angka 2,60, yang dimana angka Z-Score untuk setiap tahunnya antara lain, tahun 2017 memiliki Z-Score sebesar 30,33, tahun 2018 memiliki Z-Score sebesar 27,94. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka Z-Score tersebut mengalami penurunan, namun masih masuk ke dalam kategori sehat. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah Z-Score sebesar 31,63. Dari angka-angka Z-Score tersebut mengindikasikan bahwa PT S Hardware Indonesia berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Berikut ini merupakan artikel-artikel berita yang membahas mengenai kondisi keuangan PT S Hardware Indonesia yang diambil dari berbagai sumber.
kesimpulan yang bisa kelompok kami berikan bahwa PTS Hardware pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan cukup baik dikarenakan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun sebelumnya pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, tepatnya di tahun 2018. Dan juga pada perhitungan Z-score yang kami lakukan, di mana nilai working capital, return earning, dan MVA terus mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2018 nilai working capital mengalami penurunan yang lumayan drastis. Tapi hal tersebut tidak membuat perusahaan melemah. Terbukti pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada working capital perusahaan. Dan juga PTS Hardware ini terus harus tetap waspada dan tetap menjalankan kinerja perusahaan dengan baik untuk mengantisipasi masalah yang kemungkinan akan terjadi agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya. Dan juga PT yang kami simpulkan ini bahwa PTS Hardware berada dalam kategori aman atau sehat dengan angka ZI yang ditunjukkan lebih dari 2,6 atau dapat dikatakan berpulang kecil dalam mengalami kebangkrutan. Saran yang bisa kami sampaikan bagi perusahaan ini harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Dan juga hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio yang akan memberikan gambaran mengenai keberlangsungan kinerja perusahaan yang akan datang. Dan juga bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tidak semata-mata mengandalkan indikator kinerja keuangan dalam analisis mengambil keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur PTS Hardware Indonesia ini. Investor juga harus mencermati faktor-faktor lainnya seperti pola pergerakan harga sahamnya, kondisi makroekonomi seperti kurs, suku bunga, inflasi, dan juga harga bursa saham global seperti yang kita amati di Wall Street ya. Dan juga indikator keuangan tersebut yang bisa dibilang hanya sebatas menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.